Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, program vaksinasi COVID-19 semakin gencar dilakukan. Banyak sekali informasi setelah vaksinasi berjalan hingga saat ini. Keamanan vaksin sampai reaksi setelah divaksin menjadi pertanyaan yang kerap dilontarkan. Ini wajar, tapi pastikan sumber informasinya benar ya, perihal keamanan, kemudian proses uji klinis yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, menegaskan vaksin COVID-19 tidak menggunakan bahan berbahaya dan aman. Sementara, untuk reaksi yang timbul pasca vaksinasi saat ini terus dipantau. Berikut ini adalah beberapa pengalaman dari mereka yang sudah divaksin COVID-19. Setelah disuntik ternyata nggak nyeri, cuma memang agak terasa sedikit pegal aja. Setelah disuntik sedikit lemas pada otot tempat suntik. Ya, saat ini saya akan menyapa Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI. Prof, apakah sejauh ini ada kejadian ikutan pasca divaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung? Apa aja sih pantauannya dari Komnas KIPI sampai saat ini? Kejadian ikutan pasca imunisasi suatu vaksin ya secara umum kan tentunya bersifat lokal, bersifat umum, dan berat ya. Jadi yang lokal kan tentunya di tempat suntikan, ya bengkak, merahan, gatal, pegel gitu ya. Kemudian yang umum demam, pusing, ngantuk, nafsu makan berkurang, pegel-pegel ya, otot. Namun alhamdulillah semuanya bisa ditangani, ada yang tanpa pengobatan, ada yang dengan pembuatan, ada yang ringan, tapi nggak ada yang sampai memerlukan tindakan serius. Tapi kami pantau laporan masuk dari hari ke hari, kami kaji setiap hari. Bagaimana pentingnya memahami kriteria bahwa seseorang ini masuk ke kategori penerima vaksin atau tidak? Vaksin ini direkomendasikan dalam emergency use authority ya. Jadi sekarang izin penggunaan dalam keadaan emergency karena kita lagi pandemi ini diberikan 2 dosis selang 14 hari untuk orang sehat 18-59 tahun karena vaksin ini pencegahan bukan pengobatan, jadi bukan terhadap orang sakit, ini terhadap orang sehat. Dan tentu saja ada kontraindikasi. Kontraindikasinya cuma 2 sebetulnya. Yang pertama, riwayat alergi terhadap komponen vaksin. Yang kedua, sindrom imunodefisiensi primer. Artinya memang mempunyai kelainan bawaan, daya tahan tubuhnya tidak normal, rendah. Jadi kita tidak bisa berikan karena kita memberikan sesuatu rangsangan agar imun sistem kekebalan di seseorang membentuk zat anti. Jadi hanya 2 itu. Yang lain dalam bahasa Inggrisnya warning atau precaution. Apa artinya? Berikan namun hati-hati ya. Kepada siapa? Nah, orang-orang dengan komorbid ya. Jadi tentu harus dibedakan gejala yang muncul setelah vaksinasi apabila ada gitu, itu memang terkait karena akibat dari vaksin atau memang penyakitnya yang lain gitu ya Prof? Ya. Yang pertama onset atau awitan. Jadi waktu pemberian sampai terjadi kejadian itu harus ada sesuai dengan fase 1, fase 2, fase 3. Dan yang kedua tidak ada penyakit lain. Kalau memang nggak ada penyakit lain ya udah pasti itu disebabkan oleh vaksin. Tapi kalau masih ada penyakit lain, nah itu masih mungkin disebabkan oleh penyakit lain. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasinya tidak terkait dengan pemberian vaksin yang diberikan. Tentu saja KIPI nggak mungkin nggak ada kita memasukkan sesuatu benda asing ya, produk biologi. Pasti ada reaksi tubuh ya terhadap benda asing itu ya. Tadi ada risikonya memang betul. Namun manfaat yang diperoleh jauh daripada risiko yang bisa atau mungkin terjadi. Untuk itu maka yakinlah lakukan imunisasi supaya kita bareng. Lebih banyak yang diimunisasi, lebih cepat pandemi ini berlalu ya. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya dan atas waktunya. Penting bagi kita semua untuk paham mengenai vaksinasi ini. Untuk itu kita harus mencari dan menyaring informasi yang benar agar tidak termakan berita yang salah atau hoax yang menimbulkan ketakutan berlebihan. Ingat, vaksinasi ini bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari persiapkan diri sebelum divaksin dan tetap disiplin 3M.